Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Jani dengan nomor NIM 220383. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Produktivitas. Adapun materi-materi yang akan dijelaskan, yang pertama itu ada definisi produktivitas, yang kedua ada definisi ekivalensi, yang ketiga ada penyebab dan dampak peningkatan produktivitas, yang keempat ada siklus produktivitas dan pengukuran produktivitas, yang kelima ada evaluasi produktivitas, yang keenam ada perencanaan produktivitas jangka panjang dan jangka pendek, dan yang terakhir itu ada siklus produktivitas dan pengukuran produktivitas. Yang pertama itu ada definisi produktivitas. Produktivitas merupakan konsep yang mengukur efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output. Secara umum, produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara hasil yang diperoleh output dengan sumber daya yang digunakan input. Produktivitas memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, yang kedua ada teknologi dan inovasi, yang ketiga ada metode dan sistem kerja, yang keempat ada lingkungan kerja, dan yang terakhir ada manajemen dan kepemimpinan. Yang kedua ada definisi ekivalensi. Ekivalensi adalah konsep untuk menyatakan bahwa dua atau lebih alternatif investasi atau keputusan ekonomi memiliki nilai yang sama atau setara berdasarkan kriteria tertentu seperti nilai sekarang, present value, nilai masa depan, future value, atau tingkat pengembangan rate of return. Ekivalensi juga memiliki tujuan yang dalam membandingkan perusahaan. Yang pertama itu ada menilai kelayakan investasi di antara dua atau lebih perusahaan. Yang kedua itu ada membandingkan performa keuangan secara adil. Yang ketiga ada memutuskan merger, akuisis atau kerjasama bisnis, dan yang terakhir ada menentukan harga wajar suatu perusahaan. Materi yang ketiga itu ada penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Penyebab peningkatan produktivitas itu yang pertama ada kemajuan teknologi, contohnya itu penggunaan software, akuntansi, pengganti pembukuan manual. Yang kedua itu ada peningkatan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja. Karyawan yang lebih terampil dan terdidik bekerja lebih cepat dan efisien. Ketiga itu ada pelatihan kerja dan pendidikan vokasi membantu meningkatkan kemampuan ini. Dan untuk dampak peningkatan produktivitasnya itu ada dampak positif, peningkatan pendapatan dan keuntungan baik bagi perusahaan atau profit meningkat maupun bagi pekerja upah bisa naik. Yang ada juga dampak negatifnya itu ada pengangguran teknologis, otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Materi yang keempat yaitu ada siklus produktivitas. Siklus produktivitas menggambarkan tahapan yang dilakukan secara berulang untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas dalam suatu organisasi. Siklus ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan output yang maksimal. Adapun tahap siklus produktivitas itu yang pertama ada perencanaan produktivitas, menentukan tujuan produktivitas, menyusun strategi dan kebijakan produktivitas. Yang kedua itu ada pengukuran produktivitas untuk mengumpulkan data input dan output. Yang ketiga itu ada evaluasi produktivitas untuk menganalisis hasil pengukuran. Yang berikutnya ada perbaikan produktivitas untuk mengidentifikasi area perbaikan. Pengukuran selanjutnya ada pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas adalah proses pengukuran efisiensi dalam penggunaan sumber daya atau input untuk menghasilkan produk atau layanan output. Materi selanjutnya itu ada evaluasi produktivitas. Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menggunakan sumber daya atau input untuk menghasilkan
efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua itu ada jenis-jenis produktivitas. Produktivitas parsial, produktivitas total, dan produktivitas multifaktor. Selanjutnya ada metode evaluasi produktivitas, membandingkan waktu, benchmarking, indeks produktivitas, analisis DEA. Selanjutnya itu ada perencanaan produktivitas jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan produktivitas adalah proses penempatan tujuan dan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi, baik itu manusia, mesin, metode, maupun material. Tujuan perencanaan produktivitas itu untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jenis perencanaan produktivitas jangka panjang, cakupan waktu kurang lebih 1 tahun, biasanya 3-5 tahun atau lebih. Yang kedua itu perencanaan jangka pendek, cakupan waktunya harian hingga 1 tahun. Materi yang terakhir yaitu ada siklus produktivitas dan pengukuran produktivitas. Siklus produktivitas menggambarkan proses berkelanjutan yang digunakan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Siklus ini terdiri dari beberapa tahap. Tahapan siklus produktivitas ada yang pertama itu ada perencanaan produktivitas, yang kedua ada pengukuran produktivitas, yang ketiga ada evaluasi produktivitas, yang keempat ada perbaikan produktivitas, dan yang terakhir ada pemantauan dan pengendalian. Pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas penting untuk menilai kinerja suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output. Dan yang terakhir ada manfaat pengukuran produktivitas, menilai efisiensi menggunakan sumber daya, menjadikan dasar pengambilan keputusan manajerial.